Mungkin tidak sekali dalam ratusan tahun, lahir sosok manusia Renaissance yang mempunyai kapasitas menyeluruh, seperti Profesor Dr. Haji Saih Qadirun Yahya. Beliau adalah contoh pembelajar seumur hidup yang meraup ilmu dari sains sampai humaniora. Selain gelar doktor di bidang filsafat dan metafisika, beliau juga sempat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu kimia dan farmasi dan bahasa Inggris dalam selang waktu 2 tahun saja. Belum lagi ilmu ketabiban, kejiwaan, dan tentu saja ilmu tasawuf dan sufi yang sangat mendalam dikuasainya. Kalau ada seorang kolonel infanteri yang mempunyai pengalaman perang dan kemudian menjadi penasihat istana dan berbagai pimpinan militer, mungkin kita tidak heran. Tapi bagaimana kalau sosok yang sama itu pernah mendirikan pabrik sabun untuk rakyat di zaman perang, dan dia adalah seorang pendiri dan pemimpin tarekat yang berpengaruh dan menyebar ke seluruh Nusantara. Sosok yang sama itu pula mendirikan dan memimpin universitas, membangun yayasan untuk ratusan sekolah, dan menjadi ketua berbagai asosiasi keilmuan dari filsafat sampai hukum. Ditambahan pula, sosok yang sama itu memecahkan berbagai misteri yang bernuansa transenden. Kita mungkin heran, bagaimana mungkin semua itu dilakukan oleh satu orang saja, yang sama dengan kita mempunyai waktu 24 jam saja dalam sehari. Yang paling mengesankan saya terutama adalah dengan kemampuan otak kiri, otak kanan yang luar biasa itu, Profesor Dr. Haji Saih Qadirun Yahya dapat dengan sangat gamblang dan mudah ditangkap semua orang menjelaskan hal-hal yang transenden dari perspektif ilmu eksakta. Yang disampaikan bukan dogma, tetapi pemahaman yang paling mendasar tentang keabadian. Pendekatan beliau sangat relevan bagi generasi milenial di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 seperti saat ini. Ditunjukkannya bahwa sains dan agama bukanlah bertentangan, tetapi sangat berkaitan dan dapat saling menjelaskan. Pendekatannya yang komunikatif, dialogis, dan non-dogmatis membuat agama menjadi milik semua orang. Semoga Universitas Pembangunan Pancabudi melahirkan generasi penerus yang meneladaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri wadin wassalatu wassalamu al asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya Nur Sidarta, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, ingin menyampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Pancabudi Medan beserta seluruh jajaran, beserta seluruh sivitas akademika di Universitas Pancabudi Medan, selamat merayakan gebiar Hari Keputeraan Profesor Dr. Haji Saih Qadirun Yahya MA MSc yang ke-105. Almarhum adalah contoh, adalah aset bangsa yang luar biasa. Beliau adalah seorang intelektual karena beliau bergerak di dalam bidang pendidikan, namun beliau juga seorang ulama yang mendalami tasawuf dan tarekat. Tidak banyak saat ini di Indonesia kita mempunyai sosok yang lengkap seperti almarhum. Semoga keteladanan beliau, nilai-nilai yang beliau ajarkan dan yang beliau tinggalkan dalam bentuk karya, nasihat, dan cerita yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini akan membawa pencerahan kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada sivitas akademika Universitas Pancabudi Medan. Terima kasih.
Semoga Allah selalu memberkahi kita dengan kesehatan, kebahagiaan, dan ilmu yang barokah. Wa muafiq ila aqwa mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Tri Utami, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Hari Keputraan yang ke-105 dan saya sangat mengapresiasi bakti dan karya dari Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya yang dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal Profesor Saidi Syekh Qadirun Yahya adalah seorang intelektual sekaligus ulama besar yang ada di Indonesia. Beliau masa remajanya belajar juga di Yogyakarta, kota tercinta kita ini, dan kemudian pernah berkunjung ke Universitas Gadjah Mada dan juga merintis Universitas Pancabudi di Medan. Profesor Dr. Saidi Syekh Qadirun Yahya menulis banyak buku tentang tarekat dan juga ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya adalah teknologi Al-Quran dalam metafisika. Di situ dikupas bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dan juga menjadi panduan kehidupan dan bisa menginspirasi ilmu pengetahuan dan menciptakan inspirasi untuk teknologi yang dikembangkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini mudah-mudahan bisa berkembang kerjasama Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Pancabudi Medan dalam berbagai hal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat, sehingga bisa diamalkan satu hal-hal yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi warga dunia. Kita perlu mengenang dan melanjutkan perjuangan beliau, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari laku ibadah yang beliau telah sampaikan kepada murid-muridnya. Muridnya banyak sekali di berbagai pelosok negeri Indonesia, juga di Asia Tenggara maupun di berbagai belahan dunia. Akan melanjutkan amalan-amalan yang bisa menjadi penerang bagi bangsa dan warga dunia, sehingga ilmu yang bermanfaat akan menjadikan cahaya bagi semesta untuk bekerja lebih banyak dan lebih manfaat migunani. Selamat dan mudah-mudahan barokah apa yang telah disampaikan ilmu itu kepada generasi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.